Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man satara sirral khususiyah bi zuhuril basyariyah wa zahara bi azamatir rububiyah fi idharil ubudiyah. Subhana, maha suci. Man itu Allah, berarti zat ya. Maha suci zat, sataro yang menutupi, sirral khususiyah, keadaan seseorang, keadaan kewalian seseorang, bisa terjemahkan begitu ya. Ditutupinya dengan apa? Bizuhuril basyariyah, dengan penampakan yang ditampakkan sifat-sifat kemanusiaan. Kemudian wazoharo bi'azomatir rububiyah fi idharil ubudiyah, dan Allah memperlihatkan rububiyah, keagungan rububiyah fi idharil ubudiyah, di dalam penghambaan makhluk-makhluknya. Ini kita berbicara karakter manusia, sifat manusia. Makom seseorang di hadapan Allah itu beda-beda, Pak. Kalau kita nih semua, itu makomnya di hadapan Allah dari sisi ilmu akhlak tasawuf disebut dengan salik. Orang yang lagi berjalan pada Allah. Salik itu ya, dalam berjalan kepada Allah itu ada mursyid. Kitanya, orangnya yang belajar itu murid. Masih salik murid menuju Allah. Ya. Nah, di atas salik ada orang yang makomnya sudah ma'rifat. Kita lagi menuju ma'rifat. Tapi kita lagi berjalan. Berjalan itu namanya salik. Kalau kita lagi belajar namanya kita murid. Yang mengajar mursyid, ada yang ngajarin gitu ya. Nah, tujuannya adalah ma'rifat. Orang yang sudah ma'rifat dalam segala hal dalam keagamaan, dia dekat dengan Allah. Setelah ada orang yang ma'rifat, ada makom orang disebut orang itu, orangnya bukan hanya sifatnya ma'rifat, tapi ada orang sudah disebut dengan waliyullah. Lebih tinggi lagi. Kita banyak ya di Indonesia ya. Waliullah itu wali songo minimal itu ya, ataupun wali-wali yang tidak terkenal, tidak termasuk wali songo, banyak sekali di Indonesia itu ya. Nah, lihat. Waliullah itu pangkat tertinggi, waliullah, walinya Allah ya. Walinya Allah itu orang yang lebih dekat. Orang yang waliullah pasti sudah makrifat sama Allah. Orang waliullah itu makomnya ya yang lebih tinggi, yaitu Habibullah ya, Rasulullah itu udah kepada Rasul ya, kepada Rasulullah dan seterusnya, itu kepada para anbiya, para salafus salih. Nah, kita mau berbicara tentang makom seseorang di manusia di sisi Allah, itu ada disebut dengan waliullah. Berarti makomnya sudah ma'rifat, sudah melewati murid atau mursyid, salik, sudah melewati itu, sudah jauh. Siapa dia? Itu waliullah, orang-orang. Cuma katanya di sini ya, subhana maha suci Allah zat, satara sirral khususiyah bizuhuril basyariyah, yang menutupi apa? Menutupi sirral khususiyah, keistimewaan seorang wali. Dengan apa ditutupi? Dengan di sini bizuhuril basyariyah, dengan penampakan sifat-sifat kemanusiaan. Jadi kalau melihat seseorang itu jangan lihat. Bisa jadi dia makomnya sudah waliullah, tetapi kewaliannya ditutupi oleh Allah dengan sifat-sifat kemanusiaannya. Bisa jadi dia petani tapi waliullah. Bisa jadi dia hanya jualan-jualan biasa di pasar yang barangkali menurut strata sosial kita itu lebih rendah dari kita, tapi dia wali. Siapa yang tahu tentang waliullah? Ya wali itu sendiri, wali yang lain. Sedangkan makom wali itu satu sama lain berbeda-beda kualitasnya, ketinggiannya. Kewalian seseorang yang masih diketahui oleh orang lain wali lain, berarti dia lebih rendah dari wali yang ini, karena dia masih diketahui. Padahal di sini adalah maha suci Allah yang menutupi sifat kewalian seorang manusia dengan sifat-sifat
kehambaan, sifat-sifat manusia itu, sifat-sifat waliullah itu. Kewaliannya ditutupi dengan sifat kemanusiaan. Makanya di dalam kisah yang setelah saya baca itu, ketika Gus Dus haji, dia sholat di Masjid Nabawi, kemudian dia mencari mana waliullah, maka tiba-tiba dia cari, ketemu seorang, dia bilang assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, langsung orang itu berlari, enggak mau lagi setelah salam, berlari sama Rasul dan menangis. Kenapa? Kewaliannya sudah diketahui. Jadi ketika kita melihat seseorang, jangan dilihat casing. Ya, saya katakan jangan, tahu casing Pak? Casing. Kalau kita punya HP, casing mudah dibeli nggak? 20.000 juga bisa kan ya? Kita beli bagus lagi, baru lagi. Casing. Ya, jadi katanya orang-orang yang sudah menjadi maha suci Allah yang menutupi sifat kewalian seorang dengan sifat-sifat kemanusiaan. Gitu. Bisa jadi yang tukang beca itu lebih bagus dari kita ketakwaannya, gitu. Sedangkan wali Allah itu banyak. Cuma Allah menutupi, nggak tahu dia, gitu. Nah, pelajarannya yang harus kita ambil, maka sebenarnya kemuliaan seseorang bukan dilihat dari lahir. Barangkali di antara kita lebih bagus dari orang lain, ataupun orang lain lebih bagus dari kita. Jangan pernah mengatakan bahwa kita lebih bagus dari orang itu. Bisa jadi orang yang kita lihat strata sosial, pakaiannya compang-camping, kemudian ekonominya begitu-begitu, itu lebih baik dari kita. Gitu. Kenapa demikian? Karena bisa jadi dia adalah orang-orang yang sudah punya makom waliullah, diangkat, cuma ditutupi oleh Allah, enggak diperlihatkan. Jangan sebaliknya. Kita kan pengennya diperlihatkan ya. Ya, kalau orang-orang yang sudah dekat justru pengennya disembunyikan. Bahkan Allah menyembunyikan itu pangkat kewalian Allah, gitu. Makanya kita nggak tahu. Sekarang itu yang kenal itu kan di Indonesia itu hanya 9 wali. Di Jawa Barat 1 Syekh Syaraf Hidayatullah, Sunan Demak itu Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Satazik Muria. Kemudian di Jawa Timur ada 5, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, kemudian Sunan satu lagi Sunan Derajat dan Malik Ibrahim. 9 Indonesia. Itu yang diketahui oleh kita, tapi banyak sekali. Di Indonesia, di Bogor, di mana banyak sekali. Cuma ditutupi sifatnya. Ya, makanya kita sama orang, bila ketemu orang yang belum dikenal, ya, itu jangan kita merasa kita lebih bagus, merendahkan gitu. Lihat pakaiannya kurang bagus dan terusnya, jangan, ya. Nah, disitulah kita perlu hati-hati. Ya, bisa jadi dia lebih mulia dari kita, gitu ya. Nah, kemudian wazuharul bi'azamatil rububiyah, dan Allah katanya maha suci Allah yang memperlihatkan keagungan rububiyah, hak-hak ketuhanan. Kan Allah itu ada hak-hak rububiyah, ada hak ilahiyah, hak dituhankan, ada hak yang dihambakan. Nah, katanya maha suci Allah juga yang memperlihatkan keagungannya dengan sifat rububiyah. Kapan? Fi idharil ubudiyah, di dalam penghambaan. Ketika seorang makhluk menghambakan kepada Allah, kadang-kadang Allah menampakkan sifat rububiyahnya pada orang itu. Gitu. Contoh, ketika Nabi Musa sudah tidak ada jalan, di belakang tentara Fir'aun mengejar untuk membunuhnya, sedangkan di depan adalah Laut Merah. Yang bisa jadi ini bagaimana? Jalan dan nggak bisa. Kalau kita ke belakang mati terbunuh oleh tentara Firaun. Ke depan Laut Merah. Ya. Nah, di situ Allah tampakkan sifat rububiyahnya dari penghambaan Nabi Musa. Apa itu? Untuk apa? Untuk menjadikan, ya, untuk menjadikan ini benar-benar hamba Allah. Allah tampakkan itu. Maka kemudian kata Allah, berdoa Nabi Musa diperintahkan, ya Musa pukul itu Laut Merah itu, maka terbelah Laut Merah menjadi 12. Dipukul menjadi 12. Kenapa demikian? Karena klan Nabi Musa itu ada 12, masing-masing klan berjalan sesuai dengan jalan yang sudah terbuka. Selamatlah Nabi Musa. Allah saat itu tampakkan apa? Tampakkan keagungan sebagai Rob Tuhannya. Itu. Nabi Ibrahim ditampakkan oleh Allah. Dengan kekuasaannya tidak bisa dibantah, supaya menunjukkan hambaan bahwa Nabi Ibrahim itu bukan orang biasa, tapi Nabiullah, Khalil.
Rasulullah ditampakkan oleh Allah, diselamatkan dari kejaran orang Quraisy yang membunuhnya. Jadi sifat keagungan Allah ditampakkan. Makanya waliullah itu punya keramat. Karomah, kalau bahasa Arabnya karomah, kita biasanya nyebut keramat. Tapi jangan juga kita setiap kuburan jangan keramat, minta di sana. Enggak boleh. Kita berdoa aja, mendoakan aja itu itibar bagi kita. Nah, jadi keramat. Jadi kalau nabi-nabi itu adalah punya mukjizat, kalau waliullah punya keramat. Bapak bisa baca nanti. Ya, keramat itu yang dekat dengan Allah itu kadang-kadang sifat keagungan Allah ditampakkan untuk orang itu. Bapak pernah lihat nanti lihat kalau mau lihat, kalau enggak apa-apa. Tuh, yang keramah daripada Sunan Kalijaga. Ya. Itu bisa menjadikan buahan menjadi emas. Luar biasa, Pak. Itu kenapa? Karena memang bukannya walinya, tetapi sifat rububiyahnya kepada hamba-hambanya itu. Gitu. Makanya orang-orang yang sudah dekat dengan Allah seperti waliullah itu punya karamah yang memang nggak bisa orang lain bisa melakukan itu. Nah, ini kenyataan makom seseorang yang berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kedekatan. Ya. Nah, oleh karena itu, kita yang masih dalam kategori salih menuju Allah, kita lagi menuju Allah nih Pak. Menuju Allah untuk capai makrifat. Gitu. Kalau sudah dekat dengan Allah, ya enggak usah waliullah, sampai makrifat aja kita. Dekat saja dengan Allah. Kita tahu aja, sadar kita ya bahwa kita dekat sekali jiwa kita, bukan ininya, jiwa kita itu sudah dekat semua. Kita enggak merasa tenang kalau enggak bersama Allah. Bahkan kalau kita bersama bukan selain Allah, kita jiwanya enggak tenang. Ketenangannya ketika kita lagi dekat dengan Allah. Nah, itu udah mulai dekat. Itu yang harus kita pupuk. Gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kita semakin jauh apa semakin dekat sama Allah. Kalau semakin jauh, nah itu harus diperbaiki. Deketin. Karena kita lagi menuju semua kita, ya. Itu yang kemarin saudara-saudara kita almarhum Haji Hamzah itu sudah kembali satu fase kehidupan sudah mau dekat. Kita juga begitu nyusul, cuma waktu yang beda. Saya mohon maaf enggak sampai sekarang belum tahu ya. Kita mohon ya diampuni aja, kita berdoain aja ya. Doa diampuni kesalahan dan kemudian diterima sama ibadahnya ya. Nah, kita doa sama saja, enggak masalah. Ya, enggak belum sempat akhir sampai mau akhir ya. Saya mohon maaf. Terus enggak ya? Mohon maaf karena saya kadang-kadang ada kegiatan dan seterusnya. Gitu. Mudah-mudahan kita berdoa sama berdoa dimanapun nggak apa-apa. Baik, saya rasa gitu ya. Maka yang perlu dipahami sekarang bahwa status seseorang secara batiniah, kedekatannya, apakah wali, apa siapa orang dekat itu biasa ya. Maka kita melihat orang yang belum dikenal, orang-orang yang barangkali kita lihat strata sosialnya itu lebih rendah dari kita, itu jangan melihatnya begitu. Bisa jadi dia lebih mulia dari kita. Dan kadang-kadang Allah memang tampakkan ya sifat rububiyahnya itu kepada penghambaan seseorang. Gitu. Baik, itu saja pagi ini yang saya dapat sampaikan ya. Mudah-mudahan dari 3 pasal ini banyak pelajaran yang berharga sehingga bisa mempertajam batiniah kita. Awas kemarin ya pelajaran bahwa sifat kalau terangnya bumi itu disinari oleh makhluk matahari ya, tapi manusia disinari oleh apa? Bi anwari as-safi, dengan sinar sifat-sifat Allah. Maka semakin Allah menyinari jiwa kita, semakin bersinar kita, semakin baik kita. Nah, jadi yang menghalangi sifat Allah muncul pada kita itu hati kita, qalbun kita. Makanya harus dibersihin kalbunnya supaya wari as-safi masuk itu tanpa halangan. Gitu. Kalau tanpa halangan kayak semprong yang tidak, meskipun api di dalam nyala tapi karena semprong tidak bagus ya, maka dia tidak melahirkan bias sinar yang baik. Nah gitu. Jadi bersihin tuh. Kalau sudah bersih sini maka anwari as-safi cepat masuk. Maka kita semakin baik. Wallahu a'lam bishawab. Dah. Sampai di sini dulu. Cukup ya? Nggak ada pertanyaan ya?
Ada satu ya. Siapa lagi? Ada lagi? Dua. Ini dulu ya, Pak Im dulu. Ini apa somet.